Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar pada Linux CentOS 7, di mana ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya setelah menginstal Linux. Yang perlu kalian ketahui, di dalam Linux CentOS itu terdapat beberapa urutan atau susunan folder ya. Di antaranya ada bin, ada temporary, user, dev, etc, home ya, terus boot dan root ya. Ini adalah folder yang ada di dalam sistem CentOS atau sistem Linux. Ini penjelasannya. Hal yang pertama harus kalian ketahui di sini adalah struktur organisasi file atau urutannya. Oke, kita buka dulu Linux-nya. Sini saya sudah membuka ya. Jadi untuk praktek ini kita menggunakan versi minimal ya, atau yang menginstal GUI silahkan klik kanan dan open terminal. Jadi menggunakan terminal atau konsol. Kita login dulu, saya login pakai root. Saat mengetik password ini dia nggak terlihat ya, jadi langsung ketik enter. Oke, di sini saya sudah masuk ya. Saya ulangi, root password. Jadi di sini adalah struktur organisasi file, yaitu ada ini ya, root ini adalah user, lalu di sini ada localhost, ini hostname ya, lalu tanda di sini ini adalah directory atau posisi folder saat ini. Lalu ini dia tandanya .cell ya. Jadi harus dipahami, kalau posisinya seperti ini, dia ada di folder home. Ya, ini ada di folder home. Oke. Lalu kita ke bawah lagi. Lalu yang di sini bisa dilihat ya. Artinya berada pada user root, hostname-nya adalah localhost, foldernya berada pada folder home dari user, berisikan file dan user account. Jadi kalau kayak gini, dia ada di folder home. Lalu yang kedua, berada pada user root, hostname-nya adalah localhost, directory berada pada home, berisikan user account yang ada. Oke. Lalu yang ini berada pada user root, hostname-nya adalah localhost, directory berada pada direktorinya dia sendiri ya, localhostnya, direktori dari file sistem Linux. Jadi ini perbedaannya, yang harus dipahami adalah posisinya di sini ya. Jadi posisi
direktorinya. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini, dia ada di posisi home, usernya root, hostname-nya localhost, direktorinya adalah home. Oke, selanjutnya untuk perintah dasarnya ya, su spasi min l ya, perintah pindah ke user root. Jadi kalau sudah keluar dari user root dan ingin kembali ke user root, pakai perintah su min l. Oke, kita akan coba ini, tapi sebelumnya kita coba bikin add user dulu. Add user perintah untuk membuat user account baru. Kita praktekkan. Di sini kan usernya root. Nah, saya akan membuat user account. Add user, nama saya ya, AXD. Oh, kalau muncul user AXD already exist, berarti user ini sudah ada dan tidak bisa dibuat lagi karena duplikat. Kita harus ganti. Add user Ade Suryadi. Nah, kita sudah membuat usernya nih ya. Lalu kita akan ubah passwordnya si Ade Suryadi ini ya. Caranya adalah passwd, passwordnya password ya, gini, passwd passwd Ade Suryadi, itu nama usernya. Enter. Di situ muncul keterangan change password for user Ade Suryadi. New passwordnya adalah password. Langsung di enter. Oke, ulangi lagi ya, password. Nah, ini sudah diganti ya. Lalu untuk masuk ke usernya, ini yang ini udah ya. Ini untuk membuat password, ini untuk merubah passwordnya. Oke. Lalu untuk masuk ke user yang sudah dibuat, ini gunakan perintah su ya. Kita coba su spasi Ade Suryadi. Oke, di sini saya sudah masuk ya. Lihat di bagian sini. Nah, ini untuk membuat berpindah ya usernya. Lalu perhatikan di sini ya, ini kita sudah masuk di user Ade Suryadi at localhost di folder root. Oke ya, jadi ikuti aja tutorial yang sebelah sini ya. Ketik cd untuk masuk ke home user account kita sehingga lambangnya berubah nih ya. Ketik cd
lalu enter ya. Nah di sini hilang nih rootnya hilang, gantinya tanda yang tak terhingga ya. Jadi yang ini. Lalu untuk melihat posisi direktori yang sedang aktif, caranya adalah pwd. Nah, pwd ya, itu untuk melihat posisi direktorinya. Contohnya ini, pwd. /home/Ade Suryadi, berarti ada folder home, ada folder Ade Suryadi ya. Kita gunakan pwd selalu untuk mengecek posisi kita sekarang ada di mana. Selanjutnya untuk membuat direktori itu gunakan mkdir ya. mkdir misalkan kita akan membuat folder mkdir Linux. Nah, mkdir folder Linux. Folder Linux itu adalah nama folder ya. Saya ganti nama folder Linux supaya kalian tahu itu sebuah folder. Jadi mkdir itu untuk membuat folder. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada error, dia berhasil. Ya. Selanjutnya, gunakan cd untuk berpindah dari suatu direktori ke direktori lain. Misalkan kita akan masuk ke dalam folder tadi yang kita buat, caranya adalah cd nama folder Linux. Oke. Sudah masuk, bisa dilihat di sini ya, localhost folder Linux ya. Bisa juga kita cek lagi pakai pwd home/Ade Suryadi/folder Linux ya. Next, ini untuk masuk ya cd. Kalau untuk naik satu tingkat juga bisa pakai cd titik. Lalu untuk melihat isi file dari suatu folder, ini gunakan ls. Nah, ini kosong ya, karena memang tidak ada. Perbedaannya dengan ls -a, ini ls-a ini dia akan menampilkan semua file baik yang memang public dan terhidden ya. ls spasi -a. Jadi karena memang ini kosong, jadi tidak menampilkan. Jadi itu untuk melihat file yang terhidden. Atau kita bisa back dulu ya, cd masuk ke folder home, lalu kita ls. Nah, di sini ada nih kelihatan folder Linux di dalam folder home ya. Atau kita bisa ls spasi -a. Di sini ada base logout, base profile, base sf. Ini adalah folder-folder yang di hidden, kecuali yang berwarna biru. Oke, next. Kalau ls-l ini untuk menampilkan direktori beserta atributnya. ls-l. Jadi di sini ada atributnya seperti tanggal kapan dibuatnya ya, dan ada hak aksesnya. Kalau untuk ls-minpad ini dia menampilkan tanpa proses sorting. Lalu ada ls-minf besar, dia menampilkan folder. Jadi kalau ada folder dia ada tanda slashnya.
Kalau ls min r, nah jadi dia akan menampilkan folder dan filenya jika memang ada filenya nantinya, karena belum ada jadi belum ditampilkan. Lalu kita akan coba lagi di sini menghapus directory ya, rmdir. Caranya adalah rmdir spasi nama foldernya, folder linux. Nah ini kalau nggak ada error dia berhasil. Kita cek ya pakai ls. Nah hasilnya kosong ya, folder linuxnya sudah terhapus. Kalau yang ini menghapus directory yang ada isi filenya, jadi semuanya baik foldernya dan isinya. Selanjutnya ada mengidentifikasi suatu file atau directory. Kita coba ya, file, oh ternyata ada yang salah ya, yang kita lewati aja. Lalu ada cat, ini untuk membuat file baru ya. Jadi kalau kita mau bikin file bisa pakai perintah. Tapi sebelumnya karena kita foldernya udah dihapus, kita bikin folder lagi. Caranya mkdir folder linux, lalu masuk cd, oke salah cd folder linux seperti ini ya, udah masuk. Lalu kita akan buat file cat spasi cat tanda seperti ini, apa ini namanya, tanda panah ke kanan. Lalu nama filenya misalkan latihan.txt. Lalu kita akan tulis isinya, misalkan hari ini saya belajar Linux menggunakan media YouTube di channel Ade Suryadi. Enter. Lalu untuk menyimpan file ini kita tekan Ctrl D. Nah, ini. Coba kita ls. Nah, ini ada file namanya latihan. Ini latihan.txt. Kalau untuk membaca file yang sudah dibuat adalah cat spasi latihan.txt. Jadi dia ngebuka nih, ngebuka isi dari filenya. Paham ya sampai sini? Pelan-pelan saja. Sekarang kita akan menambahkan isi dari file ini ya. Caranya cat tanda panahnya 2 kali, lalu nama file latihan.txt. Langsung tambahin ya, misalkan kita tambahin di kuliah online UBSI. Sama ya, untuk menyimpannya kita Ctrl D. Nah, jadi enter dulu baru Ctrl D. Lalu kita coba apakah sudah menambah ya. Buka lagi cat spasi latihan.txt.
latihan.txt. Oke, menambah nih di kuliah online UC. Oke, bisa ya sampai sini. Lalu kita akan mengcopy sebuah file yang sudah kita buat. Kita mengcopy, kita coba ya. Caranya menggunakan perintah cp spasi nama filenya latihan.txt. Kita copy dengan nama yang berbeda, latihan copy.txt. Oke, tanpa error berarti udah hasil. Kita coba ls, ceknya ada dua sekarang, latihan copy.txt sama latihan.txt. Saya lalu kita akan coba mengcopy, tapi mengcopy ke folder yang berbeda ya, mengcopy tapi menempatkan ke folder yang berbeda. Kita back dulu ke folder home pakai cd, lalu kita bikin folder lagi ya, mkd copy linux. Oke, lalu kita masuk ke cd folder linux ya, kita masuk ke folder linux ya, tadi filenya kan ada di folder linux ya, file latihan kari main tok be yo bisa harus main menek apa ini menek. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy file ini tapi berbeda tujuan ya. Caranya adalah cp spasi latihan.txt, lalu tujuannya /home karena semuanya berada di home, / foldernya copy linux / okay. Nama filenya, jadi kita mau mengganti juga nama filenya, copy linux 2.txt. Oke, ada yang error ya, kita ulangi lagi. Home copy linux benar ya, folder copy linux. Coba kita ulangi lagi, ls cp latihan.txt /home /copy linux. Tidak ada sebuah direktori, kita coba back dulu, cd ls
Oke, kita coba lagi. Siapa? Ini urutannya memang /home dan nama usernya nih yang kurang terlihat. Kita balik lagi cd folder Linux, kita ulangi cp latihan.txt/home nama usernya tadi sudah lagi /copy Linux, ini adalah nama folder /linux2.txt misalnya. Oke, berhasil atau enggaknya kita akan lihat. Kita back dulu cd, lalu kita masuk ke folder copy Linux, lalu kita ls. Nah, ada nih linux2.txt. Bagaimana isinya? Kita buka cat linux2.txt. Wah, benar saya. Jadi tadi ada kesalahan, urutannya adalah /home /usernya lalu nama foldernya. Saya selanjutnya menghapus file rm nya. Caranya di sini kan udah ada nih, kita hapus aja rm linux2.txt, lalu kita cek lagi ls. Nah, sudah kosong ya. Lalu selanjutnya adalah memindahkan file ya, jadi move atau pindahkan ya. Kita back dulu. Jadi bedanya di copy sama di move ini, kalau copy file aslinya tetap ada, tapi kalau di move ini filenya hilang. Kita cd dulu, kita masuk ke folder Linux ya, kita move mv spasi latihan.txt, kita move nih ke /home /folder copy Linux. Oke, kita ls nih di folder ini nih, folder Linux nih. Nah, tinggal satu folder latihan copy karena di move artinya berpindah ya. Kita back dulu cd, masuk ke copy Linux ls. Nah, di sini ada latihan.txt, itu memindahkan ya, move. Atau move juga bisa dipindahkan tapi dengan merename juga sama ya, tinggal menambahkan akhiran dengan nama file ya. Jadi itu untuk perintah-perintah dasarnya. Nah, di sini untuk menghapus file, menghapus folder beserta filenya kan, kalau di sini rm -r ya, menghapus folder beserta. Ini ada kesalahan yang kurang, rm -rf ya harusnya. Kita coba ya. Kalau hanya menghapus file itu tadi rm spasi nama filenya. Coba ya, rm spasi latihan.txt ls. Nah, file udah hilang ya, tapi foldernya tetap ada. Coba kita cd, kita masuk ke folder Linux, lalu folder Linux ini kita ingin hapus. Nah, kalau kita mau hapus folder Linux beserta isinya, beserta latihan copy.txt, berarti kan dari depan nih. Nah, dari home nih ya, dari home kita cek dulu pakai di home pwd. Nah, kita ada di home /adsunyadi. Lalu kita akan hapus folder Linux ini, rm spasi min rf.
folder Linux TLS. Yang tersisa hanya satu, tinggal folder copy Linux. Oke. Lalu untuk menghapus screen yang sudah kita coret-coret ini ya, kita bisa pakai perintah clear. Nah, dia akan bersih lagi. Atau kita mau lihat history, kita bisa pakai history. Nah, ini aktivitas kita sudah berapa kali ya kita melakukan percobaan, ini kelihatan semua. Oke, itu dulu ya untuk pengenalannya dari saya. Cukup sekian. Kalau masih ada pertanyaan silahkan, kalau yang bingung silahkan ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.